Bab 1316 tidak dapat mencegah kesusahan besar. Heh, saudara junior, lihat, mereka sudah setuju untuk itu. Bisakah aku pergi sekarang? Bagaimana dengan ini? Aku juga akan memberimu 20 manik bela diri. Murid itu berdiri dan berkata kepada Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Meskipun nada dia berbicara dengan Chu Feng dipenuhi dengan rasa takut, dia memiliki ekspresi puas di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Namun, ketika dihadapkan dengan kepuasan murid ini, Chu Feng anehnya tertawa. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dingin, dan dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan pedang emas panjang terbentuk dari kekuatan marsial muncul di tangannya. Begitu pedang panjang muncul, rasa dingin bersinar di sekeliling mereka. Chu Feng memutar pergelangan tangannya dan mengarahkan pedangnya yang panjang ke arah murid itu. Kemudian, dia mendorongnya ke depan. Pedang itu menusuk ke bahu kiri murid itu. Setelah pedang panjang tiba-tiba menusuk ke tubuhnya, murid itu sangat kesakitan sehingga dia mulai berteriak seperti babi yang disembelih. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba melambaikan tangan bahwa dia memegang pedang. Kilatan cahaya bersinar lewat, lalu darah berceceran di mana-mana. Bahu kiri dan lengan murid itu mendarat di tanah, itu telah dipotong oleh Chu Feng. Surga, ini, adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Belum lagi yang lain, bahkan Li Xiang dan Lil Ming sangat terkejut. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa setelah murid ini membayar kompensasi kepada Lil Ming dan Li Xiang, Chu Feng masih akan menyerangnya. Selanjutnya, serangannya sangat kejam. Kamu akan kembali pada kata-katamu. Murid itu menahan rasa sakitnya dengan kesulitan besar dan menyerang Chu Feng. Akan kembali pada kata-kata aku? Chu Feng tertawa dingin. Lalu, dia berkata, sementara mereka memutuskan untuk membiarkanmu pergi, itu tidak berarti aku memilikinya. Saudara-saudara aku, Chu Feng. Bukanlah orang-orang yang sampah seperti kamu semua dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata itu. Pedang panjang di tangan Chu Feng sedikit bergetar. Saat percikan darah menyapu, salah satu bola mata murid itu telah ditikam oleh Chu Feng. Hentikan, berapa banyak kompensasi yang kamu inginkan? Beri aku harga, aku akan memberikannya kepada kamu. Berhenti menyiksaku. Murid itu mulai panik. Dia menemukan bahwa Chu Feng benar-benar orang yang kejam. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia akan sangat menderita. Jadi, untuk menghindari itu, dia benar-benar meminta Chu Feng untuk memberinya harga, dia ingin mengimbangi Chu Feng untuk menyelesaikan masalah ini. Aku menginginkan hidupmu, amarah Chu Feng tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya, itu tumbuh lebih kuat. Pedang besar di tangannya berubah menjadi sinar dingin dan menusuk ke paha murid itu. Setelah itu, pedang di tangan Chu Feng mulai meluncur ke bawah paha murid itu, memotong otot, memotong urat nadi, dan membelah tulang. Dengan kejam, itu membagi kaki murid itu menjadi dua. Berhenti, aku mohon padamu, aku hanya diminta melakukan ini oleh orang lain. Bahkan jika kamu ingin membalas dendam, kamu seharusnya tidak mengarahkan balas dendam kamu kepada aku, kamu harus menemukan penyebab utama di balik layar. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar memiliki niat untuk membunuhnya, murid itu menjadi sangat ketakutan dan benar-benar mengucapkan kata-kata mengejutkan itu. Chu Feng sangat terkejut dengan apa yang dia katakan. Jadi, dia bertanya, diminta melakukan ini, siapa yang bertanya padamu? Ini Li Xiao dari hutan bambu tembaga, kata murid itu. Li Xiao, mendengar kata-kata itu, Chu Feng terkejut. Itu karena nama ini sangat akrab baginya. Pada saat ini, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Li Xiang. Adapun Li Xiang, ekspresinya juga sangat jelek. Itu karena nama adik laki-lakinya yang jenius adalah Li Xiao. Itu benar, itu adalah adik laki-laki Li Xiang. Dia mengatakan kepada aku bahwa hukuman Li Xiang akan segera berakhir, dan dia akan segera kembali ke hutan bambu tembaga. Namun, dia, Li Xiao, tidak ingin kakak laki-lakinya kembali ke hutan bambu tembaga dan ingin agar saudara lelakinya yang sampah terus tinggal di hutan bambu yang terbuang selamanya. Namun, karena hubungan yang mereka miliki, dia tidak dapat melakukan pekerjaan itu sendiri. Itulah sebabnya dia datang untuk mencari aku. Dan meminta aku untuk melumpuhkan saudaranya dan membuatnya agar dia tetap berada di hutan bambu buang dan menjadi sepotong sampah yang tidak berguna selamanya, kata murid itu. Kamu bohong, bagaimana mungkin adik laki-lakiku bisa mencoba menyakitiku? Li Xiang meledak, dia tidak mengizinkan siapapun untuk memfitnah adiknya. Apakah aku berbohong atau tidak, kamu dapat menanyakannya kepada mereka. Mereka semua diminta datang oleh Li Xiao. Mereka semua tahu tentang ini. Terutama para murid dari hutan bambu tembaga. Apakah kamu tidak mengenali mereka? Pergi dan tanyakan pada mereka tentang hal itu. Pergi dan tanyakan kepada mereka apa yang dikatakan adikmu Li Xiao tentang kamu di hutan bambu tembaga.
Dia sama sekali tidak pernah menganggapmu sebagai kakak laki-lakinya. Murid itu menahan rasa sakit dengan susah payah dan menunjuk ke murid-murid hutan bambu tembaga. Melihat ini, Chu Feng berbalik untuk bertanya kepada mereka. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Li Xiang, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Pikirkan baik-baik tentang hal itu sendiri. Kamu telah dikirim ke hutan bambu buang selama 3 tahun sekarang. Dalam periode waktu ini, apakah adikmu pernah datang mengunjungi kamu? Dihadapi dengan intimidasi Chu Feng, para murid hutan bambu tembaga berbicara. Pada saat ini, Li Xiang terdiam. Memang, dalam 3 tahun sejak dia dikirim ke hutan bambu buang, selain saat dia pergi mencari adik lelakinya, dia belum pernah melihatnya. Lebih jauh lagi, sejak dia pergi mencari adik laki-lakinya dan memintanya untuk membantu murid-murid hutan bambu buang, adik lelakinya menggunakan segala macam alasan untuk menolak bertemu dengannya. Dengan kata lain, dia tidak melihat adik laki-lakinya selama 3 tahun sekarang. Tidak mungkin, ini pasti bohong. Mengapa adik lelaki aku ingin menyakiti aku? Tidak ada alasan baginya untuk menyakiti aku, namun, bahkan dengan ini, Li Xiang masih menolak untuk percaya bahwa ini adalah kebenaran. Li Xiang, ini kebenarannya. Saat itu, ketika kamu menyinggung Zhao Yunao, sebenarnya juga saudaramu yang dengan sengaja mengatur itu. Dia adalah biang keladinya, orang yang mendorongmu ke hutan bambu buang. Tempat ini penuh dengan sampah, beberapa murid dari hutan bambu tembaga berbicara. Tidak, itu tidak mungkin, kamu bohong padaku. Li Xiang menolak untuk mempercayai mereka. Li Xiang, tidak ada alasan bagi kami untuk membohongimu. Sebenarnya, di masa lalu, aku juga tidak mengerti mengapa, ketika bakat kamu lebih rendah darinya, mengapa dia ingin memperlakukan kamu seperti ini. Karena itu, aku sengaja bertanya padanya tentang hal itu. Adapun tanggapannya, keluarga kamu memiliki tradisi untuk hanya menempatkan putra sulung sebagai kepala keluarga berikutnya dan tidak pernah menjadi putra yang lebih muda. Jadi, terlepas dari seberapa berbakat Li Xiao, seberapa besar kultivasinya melampaui milikmu, akan kaulah yang akan mewarisi kepala keluarga dari ayahmu. Li Xiao menolak untuk menerima itu. Itu sebabnya dia sengaja mengatur semua ini untuk menyakitimu. Apa yang dia inginkan tidak lebih dari mampu mewarisi posisi kepala keluarga Li kamu, tambah murid koper bambu forest itu. Put, mendengar kata-kata itu, Li Xiang berlutut. Matanya menjadi redup dan pucat. Dia tidak bisa menggumamkan satu kata pun. Dia telah menerima kejutan mental yang sangat besar. Pada saat ini, para murid itu menoleh ke Chu Feng dan mengatakan kepadanya, "Saudara junior, tolong lihat. Apa yang kami katakan jelas benar." Semua ini didorong oleh adik laki-laki Li Xiang, Li Xiao. Untuk setiap keluhan seseorang bertanggung jawab, untuk setiap hutang ada debitur. Jika ada pembalasan yang ingin kamu selesaikan, kamu harus menemukan Li Xiao untuk menyelesaikannya. Mereka semua telah menemukan betapa menakutkannya Chu Feng. Dengan demikian, mereka ingin segera meninggalkan tempat ini, menjauh dari Chu Feng dan tidak tersiksa seperti dua murid dari hutan bambu emas. Bahkan jika apa yang kamu katakan adalah kebenaran, kamu tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Namun, melihat bahwa kamu telah mengatakan yang sebenarnya dan sikap kamu agak tulus, aku akan memberi kamu semua kesempatan. Namun, hutan bambu buang ini telah menjadi berantakan dengan bau dan asap di seluruh, seperti tempat sampah, oleh kalian semua. Dengan demikian, tidak mungkin bagi aku untuk membiarkan kamu semua pergi secara gratis, kata Chu Feng sambil tersenyum. Namun, senyumnya hanya membuat hati para murid itu menggigil dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng tidak akan melepaskan mereka dengan mudah dan bahwa mereka tidak akan bisa lepas dari kesengsaraan mereka. Bab 1317 mengumpulkan tinja. Saudara junior, dalam hal itu, apa yang kamu ingin kami lakukan? Jika kamu menginginkan kompensasi, kami dapat memberikannya kepada kamu. Betul. Saudara junior, kompensasi seperti apa yang kamu inginkan dari kami? Selama kamu mengatakannya, kami pasti akan dapat memenuhi kebutuhan kamu, melihat bahwa Chu Feng tidak mau membiarkan mereka pergi. Mereka mulai mencoba menyelesaikan masalah dengan Chu Feng menggunakan sumber daya keuangan mereka. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dengan dingin dan mendengus-mendengus. Setelah itu, dia meraih karung kosmos dari pinggangnya. Saat cahaya berkedip, sosok-sosok cahaya keemasan mulai tumpah dan mendarat di tanah seperti air terjun. Cahaya keemasan yang berkedip itu sangat menyilaukan mata. Pada saat yang sama, aura khusus memenuhi udara. Ketika mereka melihat apa itu, kerumunan yang hadir semua tertegun. Segera setelah itu, mereka semua menghirup udara dingin. Itu karena apa yang mendarat di tanah adalah martial bats. Selain itu, jumlahnya sangat banyak sehingga setidaknya ada beberapa ratus ribu dari mereka. Sama seperti itu, mereka mengemas lantai dan merendam pergelangan kaki semua orang yang hadir. Jika ada di antara kamu yang bisa memberikan kompensasi lebih dari ini, maka aku akan membebaskan orang itu dengan aman, kata Chu Feng. Ini,
Pada saat ini, kulit para murid itu berubah pucat. Mereka semua menyerah untuk menggunakan kompensasi sebagai sarana untuk pergi dengan aman. Bahkan jika mereka memiliki tabungan, mereka bahkan belum pernah melihat martial bats sebanyak ini sebelumnya. Pada saat ini, mereka benar-benar terpana. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka sangat ketakutan oleh Chu Feng. Adapun bats martial ini, mereka adalah sisa-sisa dari bats martial yang diberikan kepada Chu Feng oleh Kaisar Setengah Martial Putih. Ketika Chu Feng menerobos dalam budidayanya, ia telah mengkonsumsi mayoritas dari mereka. Namun, setelah dia menerobos, masih ada cukup banyak yang tersisa. Chu Feng tahu bahwa manik-manik marsial yang tersisa ini tidak mampu membiarkannya membuat terobosan lagi. Karena itu, dia tidak memperbaiki mereka. Sebagai gantinya, dia meninggalkan mereka jika dia membutuhkannya di masa depan. Lagi pula, di dunia pembudidaya, sumber daya budidaya adalah mata uang, dan penting bagi seseorang untuk menjaga sumber daya budidaya bersama mereka. Melihat bahwa mereka tidak menjawabnya, Chu Feng berkata, jika kamu tidak dapat mengambil jumlah kompensasi ini, maka kamu lebih baik tetap di sini. Bersikap baik dan lunasi utang kamu. Melunasi hutang kita? Saudara junior, bagaimana kamu ingin kami melunasi hutang kami? Murid-murid itu bertanya serempak. Sebagai masalah, tidak hanya mereka sangat takut pada Chu Feng, mereka bahkan memiliki banyak penghormatan untuknya. Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, dia juga mampu mengeluarkan banyak martial bats ini. Ini membuat mereka merasa bahwa asal-usul Chu Feng pasti bukan masalah kecil. Kemungkinan besar, dia adalah karakter tingkat iblis super dari beberapa kekuatan kolosal, sebuah eksistensi yang mereka tidak bisa menyinggung. Bersihkan semua kotoran di sekitar hutan bambu buang. Oh, itu benar. Kamu harus mengambilnya menggunakan tangan kamu, kata Chu Feng. Apa, ambil kotoran, menggunakan tangan kita? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, semua murid itu berubah menjadi hijau di wajah. Masing-masing dari mereka sangat bangga dan sombong. Jadi, itu adalah satu hal agar mereka mengumpulkan feses. Namun, agar mereka mengambil tinja dengan tangan mereka, itu adalah sesuatu yang mereka rasa sangat sulit diterima. Kamu tidak mau? Kalau begitu, kalian semua bisa mengambilnya dengan mulut, kata Chu Feng. Tidak, tidak, tidak. Kita akan menggunakan tangan kita akan menggunakan tangan kita. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, para murid itu segera mulai menganggukkan kepala mereka. Mereka lebih suka menggunakan tangan daripada menggunakan mulut untuk mengambil kotoran. Jika mereka menggunakan tangan mereka, maka bahkan jika itu akan menyebar dan orang lain akan mempelajarinya. Mereka hanya akan dikenal oleh orang lain sebagai orang yang telah mengambil kotoran dengan tangan mereka. Namun, jika mereka mengambil feses dengan mulut mereka, maka itu tidak hanya mengambil feses, mereka akan dikenal sebagai telah makan feses. Ketika membandingkan dua opsi, keputusan itu tidak sulit sama sekali. Dengan demikian, tanpa sedikit pun keraguan, mereka semua memilih untuk mengambil kotoran dengan tangan mereka. Setelah itu, Chu Feng menyembuhkan luka-luka kedua murid hutan bambu emas yang telah dia lumpuh. Alasan mengapa dia melakukan itu adalah karena dia ingin mereka mengambil kotoran bersama dengan mereka semua. Selanjutnya, Chu Feng memberi mereka berdua permintaan khusus. Sementara yang lain bisa menggunakan tangan mereka untuk mengambil kotoran, mereka berdua perlu menggunakan mulut mereka. Dua murid hutan bambu emas ini tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mereka mendengar permintaan Chu Feng. Meskipun mereka berhasil lolos dari siksaan ke tubuh mereka, mereka harus mengalami penghinaan terhadap martabat mereka. Namun, ketika diberi dua opsi, keduanya memutuskan yang terakhir. Terutama setelah mereka mengalami bagaimana Chu Feng menyembuhkan luka-luka mereka dalam sekejap. Mereka berdua menyadari lebih jelas betapa kuatnya Chu Feng dan sama sekali tidak berani menentangnya sama sekali. Setelah itu, Chu Feng mengatur kunci pembentukan roh pada masing-masing dan setiap tubuh mereka. Kunci itu semacam ikatan. Pengikatan dibuat agar mereka tidak akan bisa meninggalkan hutan bambu buang. Jika mereka pergi, mereka akan menerima siksaan dan bahkan mungkin mati. Hanya dengan tetap di hutan bambu buang mereka akan baik-baik saja. Maka, setelah mereka meninggalkan aula istana yang kumuh ini, mereka mulai mencari kotoran untuk diambil di sekitar hutan bambu yang terbuang. Chu Feng tidak repot-repot mengawasi mereka. Sebagai gantinya, dia mengambil manik-manik bela diri yang telah dia tumpah di seluruh lantai. Namun, dia meninggalkan 20.000 manik bela diri. Selanjutnya, dia mengeluarkan 2 karung kosmos, memisahkan 20.000 manik bela diri menjadi 2 tumpukan 10.000 dan menempatkannya di setiap karung kosmos. Tidak mungkin bagimu untuk terus tinggal di hutan bambu Valen Leaves lagi. Beberapa waktu kemudian, tinggalkan hutan bambu Valen Leaves bersamaku. Pertimbangkan martial bats ini sebagai biaya perjalananmu. Bawa mereka. Chu Feng menyerahkan 1 kosmos sak ke Li Xiang dan yang lainnya ke Lil Ming. Kakak senior Chu Feng, ini benar-benar terlalu banyak. Aku tidak bisa menerimanya.
Betul, saudara junior Chu Feng, ini benar-benar terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Li Xiang dan Lil Ming menolak bersama. Namun, meskipun mereka menolak, tatapan mereka dipenuhi dengan kerinduan dan tidak pernah sekalipun meninggalkan dua karung kosmos. Sebenarnya, mereka berdua sangat ingin menerima Cosmos Saks. Bagi mereka, 10.000 manik bela diri adalah jumlah kekayaan yang tak terbayangkan, sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka peroleh sepanjang hidup mereka. Terima saja. Aku tidak terlalu peduli dengan badge marsial ini. Yang paling aku pedulikan adalah persahabatan di antara saudara-saudara. Chu Feng dengan paksa mendorong karung kosmos ke tangan mereka. Baiklah, kami akan meninggalkan tempat ini bersamamu. Melihat ini, Li Xiang dan Lil Ming tidak lagi mencoba menolak. Mereka menerima Cosmos Saks dan menyetujui saran Chu Feng. Itu karena mereka berdua juga tahu bahwa sekarang tidak mungkin bagi mereka untuk tetap tinggal di hutan bambu jatuh daun. Lain, begitu Chu Feng pergi, apa yang akan menanti mereka akan menjadi kehidupan yang sangat menyedihkan. Pada saat ini, sisa murid hutan bambu buang dipenuhi dengan kecemburuan. Mereka sangat menyesali tindakan mereka sehingga mereka ingin bunuh diri dengan menyerbu dengan kepala terlebih dahulu ke dinding. Mereka menyesali bahwa mereka tidak mencoba memiliki hubungan yang baik dengan Chu Feng seperti Li Xiang dan Lil Ming, dan menyesal bahwa mereka malah menghinanya. Jika mereka bisa berteman dengan Chu Feng, maka mereka juga mungkin bisa mendapatkan sejumlah besar martial badge, menjadi kaya dalam satu saat, seperti Lil Ming dan Li Xiang. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Apa yang terjadi sudah terjadi. Tidak hanya mereka tidak berteman dengan Chu Feng, mereka malah menentangnya berturut-turut. Dengan demikian, ditakdirkan bahwa mereka akan merindukan kantong uang yang sangat besar ini yang dikenal sebagai Chu Feng. Jika mereka ingin menyalahkan seseorang, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memiliki mata tetapi tanpa bola mata. 1. Tiba-tiba, Chu Feng bertanya, saudara senior Li Xiang, apa yang mereka katakan adalah kebenaran, bukan? Adik laki-lakimu yang menyakitimu, kan? Li Xiang mengangguk diam-diam. Ekspresi sedih yang sangat sulit disembunyikan ada di wajahnya. Untuk dikhianati oleh saudara yang paling dia pedulikan, itu benar-benar terlalu sulit untuk diterima. Dia benar-benar lebih buruk daripada binatang liar dan tidak memiliki moral, Chu Feng marah. Meskipun dia hanya mengenal Li Xiang selama beberapa hari, Li Xiang sering menyebut adiknya dalam percakapan mereka. Dari itu, Chu Feng bisa mengatakan bahwa Li Xiang tidak hanya sangat mempercayai adik laki-lakinya, dia juga sangat mencintai adik lelakinya. Namun, saudaranya benar-benar memperlakukannya sedemikian rupa. Hanya berpikir tentang hal itu membuat Chu Feng marah. Chu Feng benar-benar ingin pergi dan mengambil adik laki-laki Li Xiang dan membuatnya membayar harga untuk tindakannya. Namun, itu, bagaimanapun, adalah saudara lelaki Li Xiang. Dengan demikian, Chu Feng menoleh ke Li Xiang dan bertanya, apakah kamu ingin aku membantu kamu? Bab 1318 menyebabkan Hafo. Lupakan saja, bagaimanapun, dia adalah adik lelaki aku. Selanjutnya, bakatnya ada di atas aku. Jadi, aku tidak pernah berpikir untuk memperjuangkan posisi kepala keluarga dengannya. Keluarga Li kami masih membutuhkannya untuk mendukungnya. Aku memaafkannya, jawab Li Xiang sambil tersenyum paksa. Itu adalah sesuatu bagi kamu untuk memutuskan sendiri. Mendengar apa yang dikatakan Li Xiang, Chu Feng memutuskan untuk tidak mengatakan lagi. Sebaliknya, dia tiba-tiba berkata, bantu aku dengan sesuatu. Apa itu? Tanya Li Xiang. Setelah kamu meninggalkan tempat ini, bantu aku merawat Lil Ming. Anak itu memiliki potensi yang lumayan. Hanya, dia masih terlalu muda sekarang, dan akan membutuhkan seseorang untuk melindunginya, kata Chu Feng. Yakinlah, bahkan jika kamu tidak bertanya, aku akan melakukan itu. Aku sudah memutuskan apa yang harus dilakukan. Setelah aku meninggalkan tempat ini, aku tidak akan kembali ke keluarga Li. Sebagai gantinya, aku akan berkeliling dunia bersama dengan Lil Ming. Li Xiang memaksakan senyum ke wajahnya. Kemudian, dia berbalik ke arah Lil Ming dan berkata, Lil Ming, mulai hari ini, kita berdua akan saling mengandalkan. Bersama saudara senior Li pasti akan jauh lebih ceria daripada sekarang, Lil Ming tertawa. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan menuju saudara senior Sao. Lil Ming, aku salah. Tolong maafkan aku. Melihat Lil Ming berjalan ke arahnya, kakaknya Sao berbicara dengan wajah yang dipenuhi dengan penyesalan. Pada saat ini, wajahnya ditutupi dengan air mata. Melihatnya, dia tampak sangat menyedihkan. Bagimu, aku bukan kerabat. Kamu hanya menerimaku karena kamu kesepian dan merasa sedikit lebih nyaman membawaku ke sana bersamamu. Namun, terlepas dari itu, aku masih harus berterima kasih karena telah menjagaku selama beberapa tahun terakhir. Pertimbangkan martial badge ini sebagai pembayaran aku terhadap kamu. Mulai hari ini, kita tidak lagi berhubungan satu sama lain.
Lil Ming mengeluarkan 10 martial bats dari Cosmos Sak yang diberikan Chu Feng kepadanya dan melemparkannya ke arah kakak senior Sao. Setelah itu, tanpa repot-repot menoleh, dia berjalan ke arah Chu Feng. Chu Feng mengangguk, puas dengan tindakan Lil Ming. Seperti yang dikatakan Lil Ming, kakak senior ini Sao tidak benar-benar menganggap Lil Ming sebagai kerabat. Lil Ming, dengan usianya yang masih muda, bisa menentukan itu. Lebih jauh, dia tidak bimbang, dan malah memutuskan untuk memutuskan hubungan mereka. Apa yang dilakukan Lil Ming adalah tindakan yang sangat masuk akal. Saudara junior Chu Feng, kapan kita pergi? Tanya Li Xiang. Kita bisa pergi kapan saja. Namun, karena kami berencana untuk pergi, kami tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Meskipun aku tidak dapat bertemu senior Hong Qiang kali ini, aku ingin membayar senior Hong Qiang atas kebaikannya. Hutan bambu buang sudah terlalu lama sunyi. Ini menyebabkan semua orang meremehkannya. Aku akan membantu senior Hong Qiang dan membuatnya agar hutan bambu buang akan memiliki martabat untuk sekali, kata Chu Feng. Niatmu adalah, alis Li Xiang sedikit berkerut. Dia bisa merasakan bahwa apa yang dikatakan Chu Feng jauh dari baik, bahwa dia mungkin berencana untuk melakukan beberapa hal berbahaya. Aku berencana membuat kekacauan di seluruh hutan bambu Valen Leaves. Adapun lokasi di mana aku berencana untuk melakukan itu akan menjadi hutan bambu buang ini, kata Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Sebelum Chu Feng datang ke hutan bambu buang, dia ingin menjaga profil rendah. Namun, sekarang dia berencana untuk pergi, dia ingin melakukannya dengan cara yang terkenal. Keputusan ini tidak dibuat karena Chu Feng memanas. Sebenarnya, Chu Feng telah memutuskannya setelah pertimbangan yang cermat. Karena hutan bambu buang sebenarnya memiliki keanehan alam yang tersembunyi di dalamnya, itu berarti bahwa tempat ini berisi harta karun. Namun, bahkan orang-orang dari hutan bambu Valen Leaves tahu bahwa tempat ini berisi harta karun. Selain itu, hutan bambu buang tidak mungkin berakhir dalam kondisi saat ini. Sebaliknya, itu harus sangat makmur. Namun, Chu Feng merasa bahwa sebenarnya ada satu orang di hutan bambu Valen Leaves yang tahu bahwa tempat ini berisi harta karun. Dan orang itu adalah orang yang telah menyegel gua yang berisi odi alami dengan formasi roh dunia, orang yang membuatnya sehingga Chu Feng tidak bisa mendapatkan keanehan alam. Chu Feng merasa bahwa ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa orang yang telah melakukan itu adalah orang yang ingin ia temui, orang lain yang dianggap tetua sampah. Orang yang seharusnya benar-benar menjadi ahli yang tak terduga, orang yang bertanggung jawab hutan bambu buang, Hong Qiang. Setelah banyak pemotongan, Chu Feng merasa bahwa Hong Qiang masih di hutan bambu buang. Selain itu, dia pasti merasakannya ketika Chu Feng memasuki gua yang menyembunyikan keanehan alam. Namun, bahkan setelah Chu Feng menemukan keanehan alam, Hong Qiang tidak menyerangnya. Ini berarti bahwa dia tidak berencana untuk membahayakan Chu Feng. Ini juga membuat Chu Feng berpikir bahwa Hong Qiang bukan orang jahat, dan masih ahli dunia lain yang sama di hatinya. Dengan keanehan alam telah ditemukan oleh Hong Qiang pertama, Chu Feng tidak lagi memiliki minat untuk berebut. Belum lagi bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkannya melawan Hong Qiang, dia juga tidak ingin memperjuangkannya karena dia merasa bersyukur terhadapnya. Bagaimanapun, di wilayah Laut Timur, Hong Qiang secara tidak langsung membantu Chu Feng dan menunjukkan rahmat padanya. Namun, dia datang ke sini setelah melakukan perjalanan sejauh ini. Dengan demikian, Chu Feng tidak ingin pergi tanpa bisa bertemu Hong Qiang. Karena itu, ia berencana untuk memaksa Hong Qiang menunjukkan diri. Bagaimana dia bisa memaksa Hong Qiang untuk menunjukkan dirinya? Sederhana saja, dia harus membuat keributan besar di seluruh hutan bambu Valen Leaves. Sebenarnya akan sangat mudah untuk membuat keributan seperti itu. Dengan kemampuan Chu Feng, dia akan dapat melakukannya dalam waktu singkat. Dia mendapatkan beberapa murid dan membuat mereka menyebarkan berita tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan bambu buang. Dalam waktu singkat, hutan bambu Valen Leaves menyala. Semua orang tahu bahwa seorang murid yang sangat kuat telah muncul di hutan bambu buang. Dia tidak hanya mengalahkan para murid dari hutan bambu emas, perak, tembaga dan besi yang datang untuk memprovokasi dia bahkan bertindak seperti tiran. Secara paksa menahan mereka di hutan bambu yang terbuang dan membuat mereka mengambil kotoran dengan tangan mereka. Setelah mengetahui hal ini, para murid hutan emas, perak, tembaga dan besi bambu tidak dapat duduk dengan ketat dan mentolerir ini. Dengan demikian, semakin banyak murid dari 4 hutan bambu tiba di hutan bambu buang untuk menantang Chu Feng. Adapun Chu Feng, ia menolak tidak ada tantangan yang masuk, dan bertaruh dengan lawan-lawannya bahwa jika mereka kalah, mereka akan dipaksa tinggal di hutan bambu buang dan mendengarkan perintahnya. Adapun hasil dari tantangan itu seperti yang bisa dibayangkan. Semua murid yang menantang Chu Feng, terlepas dari apakah mereka berasal dari hutan bambu emas dan perak, 2 hutan bambu tingkat atas, atau hutan bambu tembaga dan besi, 2 hutan bambu lapis bawah. Mereka semua akhirnya dikalahkan oleh Chu Feng. Tidak ada orang yang bisa menyaingi Chu Feng.
Tidak hanya mereka dikalahkan, mereka semua ditahan sesuai dengan taruhan yang mereka buat dengan Chu Feng. Yang menurut Chu Feng menyenangkan mata akan diperintahkan untuk meletakkan jalan, memotong pohon bambu dan membersihkan aula istana yang lusuh. Pada dasarnya, mereka telah menjadi pekerja kebersihan yang mulia di hutan bambu buang. Sedangkan bagi mereka yang menurutnya tidak menyenangkan mata, dia akan membuat mereka melakukan hal yang sama seperti para murid yang datang untuk menyerang hutan bambu buang sebelumnya. Mengambil kotoran dengan tangan mereka. Pada saat ini, nama Chu Feng menyebar seperti api. Tidak, itu bukan hanya Chu Feng, seluruh hutan bambu buang menjadi topik hangat diskusi gila. Tidak hanya para murid yang bergegas ke hutan bambu buang, bahkan para tetua bergegas ke tempat ini. Mereka semua ingin melihat dengan tepat siapa murid yang kuat ini, dan apakah dia benar-benar menakjubkan seperti yang dikabarkan. Awalnya, mereka semua datang dengan permusuhan, terutama para tetua itu, memiliki murid-murid mereka yang ditahan untuk mengambil kotoran bukan hanya penghinaan bagi murid-murid mereka. Itu juga merupakan penghinaan bagi mereka. Namun, ketika mereka tiba dan melihat Chu Feng sendiri, melihat Chu Feng, dengan budidaya martial king peringkat 3, mengalahkan murid-murid yang lebih kuat daripada dia satu demi satu. Tidak hanya para murid yang telah tiba menjadi tertegun, bahkan para tetua juga tertegun. Pada akhirnya, hampir semua murid kuat dari hutan bambu emas, perak, tembaga dan besi yang datang untuk menantang Chu Feng sudah menantang Chu Feng. Namun, tanpa kecuali, mereka semua dikalahkan oleh Chu Feng. Yang patut disebutkan adalah bahwa bahkan orang yang sama sekali tidak memiliki hati nurani, orang yang, demi menjadi kepala keluarga berikutnya, memutuskan untuk membuat jebakan dan mempercayakan orang lain dengan melukai kakak laki-lakinya sendiri, yang Li Xiao, juga datang untuk menantang Chu Feng. Kultivasinya sama sekali tidak lemah. Itu sebenarnya cukup bagus. Dia berkali-kali lebih kuat dari Li Xiang. Sementara hanya berusia awal 30-an, ia memiliki budidaya martial king peringkat 4. Namun, sayangnya untuknya, sementara budidaya mungkin dilihat sebagai jenius bagi yang lain, dia tidak lebih dari sampah bagi Chu Feng. Dalam pertarungannya melawan Chu Feng, tidak hanya Li Xiao benar-benar hancur oleh Chu Feng, ia juga dipaksa untuk bersujud kepada Chu Feng sebelum semua orang hadir. Kemudian, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelum pertarungan, dia akhirnya harus menggunakan mulutnya untuk mengambil kotoran. Jika itu sebelumnya, Li Xiang pasti tidak akan setuju untuk memiliki adik lelakinya sendiri diperlakukan sedemikian rupa oleh Chu Feng. Namun, sekarang, dia sama sekali tidak merasakan kesedihan untuk adiknya. Sebaliknya, dia malah merasa sangat senang. Meskipun mereka adalah saudara lelaki berdarah, yang akan dirugikan oleh adik lelakinya sedemikian rupa, tidak mungkin baginya untuk tidak menanggung dendam. Apa yang Chu Feng lakukan sebenarnya adalah yang diinginkan Li Xiang. Jadi, bukan saja dia tidak menyalahkan Chu Feng, dia sebenarnya sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Bab 1319 menampilkan kekuatan luar biasa. Teman kecil Chu Feng, kamu harus datang ke hutan bambu besi kami. Hutan bambu besi kami lebih cocok untuk kamu. Teman kecil Chu Feng, kamu harus datang ke hutan bambu tembaga kami. Tinggal di tempat seperti hutan bambu buang hanya akan membuang-buang bakatmu. Teman kecil Chu Feng, kamu harus datang ke hutan bambu perak kami sebagai gantinya. Kamu tidak perlu repot mempertimbangkan tempat-tempat seperti hutan bambu tembaga atau hutan bambu besi. Keduanya hanyalah hutan bambu tingkat bawah. Bagaimana mungkin mereka bisa mencocokkan seorang jenius seperti kamu? Kalian semua, tutup mulutmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk mengundang teman kecil Chu Feng? Kamu harus melihat diri kamu terlebih dahulu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengandung seorang jenius seperti teman kecil Chu Feng? Teman kecil Chu Feng, jangan repot-repot dengan sampah tua itu. Mereka sudah pikun karena usia tua dan sama sekali tidak tahu tentang situasi sebelum mereka, bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengundang kamu. Kamu harus datang ke hutan bambu emas kami. Selama kamu bersedia datang ke hutan bambu emas kami, aku akan segera meminta kepala tetua kami untuk memberi kamu gelar murid nomor 1 hutan bambu emas. Kamu akan dapat memperoleh sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya dan segala macam manfaat lainnya dalam jumlah tak terbatas. Pada saat ini, para tetua dari berbagai hutan bambu yang awalnya datang dengan permusuhan semua mulai sungguh-sungguh mengundang Chu Feng untuk bergabung dengan hutan bambu mereka. Setelah mereka melihat bakat Chu Feng yang tak tertandingi, mereka semua mengesampingkan prasangka mereka sehingga mereka dapat mengundang Chu Feng untuk bergabung dengan mereka. Itu begitu banyak sehingga, demi memperebutkan Chu Feng, mereka menjadi bermusuhan satu sama lain dan hampir akan saling bertarung. Aku berterima kasih kepada semua orang atas niat baik mereka. Namun, aku, Chu Feng, hanya ingin menjadi murid nominal dari hutan bambu buang. Sayangnya, tidak peduli apapun kondisi yang disajikan para tetua kepada Chu Feng masih hanya tersenyum ringan dan tanpa ampun menolak mereka. Teman kecil Chu Feng, aku akan memberi kamu nasihat.
Orang harus tahu perbedaan antara baik dan buruk, dan tidak menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum yang kehilangan, memutuskan masa depan seseorang, setelah ditolak oleh Chu Feng. Sesepuh tetua Golden Bamboo Forest yang angkuh berkata dengan cara yang sangat sengit. Tetua, aku juga akan memberi kamu nasihat. Sementara aku akan bersulang, itu tergantung pada siapa yang dipanggang. Sedangkan untuk minum yang hangus, aku tidak akan pernah sekalipun meminumnya. Adapun untuk memutuskan masa depan aku, haha. Kamu pikir kamu layak melakukan itu? Jawab Chu Feng jijik. Kamu sangat baik, sangat baik, sangat baik. Aku belum pernah melihat seorang murid sombong seperti kamu. Kita akan menunggu dan melihat siapa yang benar. Tetua itu melambaikan lengan bajunya dan pergi dengan amarah yang ekstrim. Aku akan menunggumu, Chu Feng dengan keras menanggapi tetua itu. Dia sama sekali tidak memberi muka pada sesepuh itu sama sekali. Meskipun tetua itu adalah tetua dari hutan bambu emas, budidayanya hanyalah milik Raja Bela Diri peringkat 8, dan kekuatan bertarungnya juga hanya biasa. Sebelum Chu Feng, seseorang seperti dia tidak lebih dari sampah, dan sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk mengancamnya. Chu Feng ini terlalu sombong, dia benar-benar berani bahkan melawan seorang tetua dari hutan bambu emas. Tepatnya, asal-usul orang ini, dia benar-benar berani untuk tidak menempatkan salah satu dari sesepuh ini di matanya, dia pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di hutan bambu buang. Masing-masing dari mereka memperhatikan setiap gerakan Chu Feng. Melihat Chu Feng melakukan hal-hal yang mengejutkan mereka dan membuat mereka tak bisa berkata-kata satu sama lain. Kebencian awal bahwa para murid hutan bambu daun yang jatuh terhadap Chu Feng malah berubah menjadi penghormatan yang mendalam. Pada saat itu, mereka lupa bagaimana Chu Feng telah mempermalukan sesama murid mereka. Yang mereka tahu adalah bahwa Chu Feng sangat kuat, seorang jenius langka dan kebanggaan generasi mereka. Terutama ketika mereka berpikir tentang betapa berani dan tak kenal takut Chu Feng bertindak, mereka merasa bahwa dia mungkin memiliki semacam pendukung yang menakutkan di belakangnya. Dengan demikian, mereka mulai menghormati Chu Feng. Banyak di antara mereka bahkan mulai merencanakan cara mendekati dan berteman dengan Chu Feng. Siapa Chu Feng? Namun, tepat pada saat ini, teriakan nyaring tiba-tiba terdengar dari wilayah selatan hutan bambu buang. Ketika suara ini terdengar, bahkan ruang yang jauh bergetar. Daun bambu mulai berkibar tertiup angin, dan burung-burung dan binatang buas mulai lari ketakutan. Setelah teriakan itu, banyak sosok muncul. Memalingkan pandangan mereka ke arah angka-angka, kerumunan menemukan bahwa ada lebih dari 1000 ahli tingkat Raja Bela Diri agresif terbang di langit. Di antara mereka, yang terlemah adalah peringkat 3 Martial Kings dan yang terkuat adalah peringkat 6 Martial Kings. Selain itu, banyak di antara mereka memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Namun, kekuatan pertempuran mereka hanya, paling banyak, mampu memungkinkan mereka untuk menyeberangi satu tingkat. Dan hanya tak tertandingi dengan kekuatan pertempuran Chu Feng yang bisa melintasi 3 tingkat. Tapi, bagi hutan bambu daun yang jatuh, kekuatan bertarung seperti milik mereka sudah sangat sulit didapat. Murid-murid seperti mereka adalah eksistensi tingkat jenius di hutan bambu jatuh. Mereka adalah murid-murid dari hutan bambu berwarna-warni. Apakah mereka akhirnya tidak bisa duduk dan menonton lagi? Sungguh formasi pertempuran yang luar biasa. Tampaknya mereka benar-benar membuat kagum dunia dengan satu prestasi brilian ketika mereka bertindak. Mereka benar-benar layak menjadi hutan bambu berwarna. Tampaknya, kali ini, Chu Feng akan berakhir menderita. Lagi pula, hutan bambu berwarna adalah inti sebenarnya dari hutan bambu jatuh, dan hampir semua jenius tingkat iblis ada di sana. Hutan bambu berwarna bukan masalah kecil di hutan bambu jatuh. Dengan demikian, ketika pasukan murid hutan bambu berwarna tiba, para murid di sekitarnya semua merasakan penghormatan yang mendalam bagi mereka. Siapa Chu Feng? Setelah mereka tiba, pemimpin mereka, peringkat 6 Martial King, berteriak sekali lagi. Suaranya memekakkan telinga seperti guntur. Tubuh Chu Feng tidak bergerak. Namun, dia masih melayang ke langit. Gaunnya berkibar ditiup angin, dia tampak sangat tenang dan tenang. Aku pernah mendengar bahwa kamu sangat arogan. Dan benar-benar berani untuk menahan sesama murid dari hutan bambu Valen Leaves kami untuk melakukan kerja keras di tempatmu dan mengambil kotoran dengan tangan mereka? Apakah kamu benar-benar tidak menempatkan hukum dan aturan hutan bambu Valen Leaves di mata kamu? Murid itu berteriak dengan marah pada Chu Feng. Nada suaranya sangat sombong, dan tatapannya penuh dengan jijik. Seolah-olah dia sedang menegur pion yang tidak berarti. Aku hanya bertarung dengan mereka dengan adil. Mereka telah kehilangan taruhan, dan karenanya harus menerima konsekuensinya. Ketika bahkan para tetua tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang membuat kamu berpikir bahwa kamu dapat ikut campur dalam bisnis aku? Jawab Chu Feng. Katamu melawannya dengan adil, katamu? Baiklah, murid hutan bambu penuh warna kami juga akan bertarung denganmu.
Apakah kamu berani menerima? Murid itu berkata, aku senang menemanimu semua, jawab Chu Feng. Sangat baik. Aku pernah mendengar bahwa kamu tidak hanya membuat orang mengambil kotoran dengan tangan mereka, kamu juga membuat orang mengambil kotoran dengan mulut mereka. Kami akan bertaruh untuk itu, kata murid itu. Oh, jadi kamu benar-benar suka makan kotoran? Kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Kurang ajar, aku akan membuatmu makan kotoran? Murid itu berteriak dengan marah. Dia tidak mau membiarkan seseorang berbicara kepadanya dengan cara seperti itu, karena itu menginjak-injak harga dirinya, tindakan tidak menempatkan dia di mata mereka. Namun, dia tidak tahu bahwa Chu Feng benar-benar tidak menempatkannya di matanya. Sebelum Chu Feng, dia tidak lebih dari sampah. Tidak buruk, kamu memiliki keberanian, dan layak dipuji. Kalau begitu, siapa di antara kalian yang ingin melawanku lebih dulu? Tanya Chu Feng. Kamu dapat memilih salah satu dari murid hutan bambu berwarna-warni kami, jawab murid itu. Chu Feng tertawa jijik. Lalu, dia berkata, banyak sampah. Cara aku melihatnya, kamu semua bisa datang pada aku bersama. Benar-benar sombong. Aku akan mengajari kamu bagaimana kamu harus bersikap sebagai anggota generasi muda. Mendengar kata-kata itu, seorang murid dari hutan bambu berwarna-warni dengan budidaya Martial King peringkat 3 sangat marah. Setelah berteriak keras, dia terbang ke arah Chu Feng. Tanpa mengambil Royal Armament miliknya atau menggunakan keterampilan bela diri, dia menembakkan pukulan tinju ke arah wajah Chu Feng. Serangan tinju itu bukan masalah kecil. Meskipun tampaknya sangat sederhana, itu adalah serangan pertama dengan semua kekuatan murid itu. Jadi, itu sangat kuat. Murid itu berusaha untuk menimbulkan kerusakan serius pada Chu Feng dengan satu serangan. Namun, dihadapkan dengan tinju seperti itu, Chu Feng hanya dengan santai mengangkat tangannya dan dengan mudah menangkapnya. Menggunakan telapak tangannya, dia dengan kuat menangkap tinju lawannya. Tinju kamu begitu tak berdaya, lebih rendah dari bahkan seorang wanita, Chu Feng tersenyum mengejek. Kemudian, dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan telapak tangannya dan, dengan jepretan, tinju murid itu dihancurkan oleh Chu Feng. Setelah kepalan tangannya hancur, murid itu segera mengeluarkan jeritan seperti babi yang disembelih. Dia sangat kesakitan sehingga air mata bahkan keluar dari matanya. Sepotong sampah. Kamu benar-benar menangis kesakitan karena luka kecil seperti itu? Scram, kamu tidak layak melawan aku. Melihat murid itu menjerit dan merobek kesakitan, Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan melemparkan murid itu dari langit ke tanah. Karena fakta bahwa lemparan Chu Feng terlalu kuat, murid itu benar-benar terbang dengan kepala lebih dulu. Ketika tubuhnya menyentuh tanah, dia tertusuk ke dalamnya, hanya menyisakan kakinya yang tak berdaya di atas tanah. Dia tampak sangat lemah dan tidak berguna. Dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Chu Feng. Bab 1320 Kekuatan Sejati. Kamu keparat. Melihat bahwa sesama murid mereka dipermalukan oleh Chu Feng sedemikian rupa, para murid hutan bambu berwarna-warni semua marah. Beberapa ratus dari mereka menyerang Chu Feng dengan niat membunuh yang mendalam. Itu lebih seperti itu. Bukankah aku mengatakan untuk menyerang bersama sebelumnya? Kalau tidak, kamu akan membuang-buang waktuku. Dihadapkan dengan beberapa ratus sosok yang menerjang ke arahnya, bukan hanya Chu Feng yang tidak takut, senyum pun muncul di wajahnya. Senyum itu mengekspresikan makna tersembunyi bahwa mereka melakukan apa yang dia inginkan. Tiba-tiba, kilatan cahaya bersinar melalui kaki Chu Feng. Seperti panah yang ditembakkan secara eksplosif dari busur, Chu Feng menyerbu ke arah pasukan murid hutan bambu berwarna-warni. Dalam sekejap, darah mulai berputar di udara, dan teriakan yang tak henti-hentinya memenuhi wilayah itu. Tidak ada orang yang bisa melawan Chu Feng. Dalam sekejap mata, 53 murid hutan bambu berwarna-warni jatuh dari langit dengan cedera serius. Mereka telah kehilangan semua kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. Melihat ini, murid hutan bambu berwarna-warni yang telah memimpin pasukan lebih dari 1000 memerintahkan, serang bersama. Melumpuhkan bajingan ini, bunuh. Para murid hutan bambu berwarna-warni tidak ragu-ragu. Satu demi satu, mereka mengeluarkan persenjataan kerajaan mereka dan bergabung dengan keributan, mengelilingi Chu Feng dan menyerangnya. Dalam sekejap, Chu Feng dikepung oleh lebih dari 1000 raja bela diri. Selanjutnya, mereka tidak secara membabi buta menyerangnya. Sebaliknya, mereka dengan tertib menyerang dan bertahan dalam formasi besar. Ribuan plus Martial Kings ini masing-masing memegang persenjataan kerajaan. Formasi pertempuran yang dibentuk oleh raja bela diri ini jelas bukan masalah kecil. Awan hitam mulai bergulir. Gelombang angin dan kilat mulai muncul saat langit gelap. Di dunia kegelapan ini, satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah banyak keterampilan bela diri dan sinar pedang yang mendatangkan malapetaka. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, Chu Feng sama sekali tidak dirugikan.
Seperti dewa perang, menggunakan tangan kosong dan tinju kosong, Chu Feng bergerak dalam pasukan ribuan. Tidak hanya lawan-lawannya tidak dapat membahayakan sedikitpun, semua orang yang menjadi sasarannya tidak dapat melarikan diri dari pengejarannya. Pada saat ini, teriakan memenuhi langit dan darah menipis seperti hujan. Namun, tidak ada satupun dari jeritan sengsara itu adalah Chu Feng, dan tidak setetes darah pun adalah Chu Feng. Mereka yang terluka hanyalah murid hutan bambu berwarna-warni. Meskipun mereka telah mengumpulkan lebih dari 1.000 orang dan membentuk formasi besar, mereka masih bukan tandingan Chu Feng. Apakah kamu benar-benar murid hutan bambu berwarna-warni, murid inti dari hutan bambu jatuh? Tampaknya kalian semua hanya pada tingkat ini. Chu Feng merasa bosan dan mulai menghina mereka. Chu Feng, kamu memaksaku untuk melakukan ini. Karena kamu berani bertindak sombong ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kami yang sebenarnya. Murid yang memimpin kerumunan itu berteriak dengan eksplosif. Setelah itu, pakaiannya mulai berkibar tertiup angin dan kekuatan pertempurannya benar-benar mulai naik. Yang paling penting, sepasang matanya berubah kosong ketika aura binatang buas mulai muncul darinya. Pada saat yang sama, banyak orang lain di antara murid-murid hutan bambu berwarna-warni dengan budidaya di peringkat 5 Martial King mulai memancarkan perubahan yang sama seperti yang peringkat 6 Martial King. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aura mereka tiba-tiba menjadi ganas ini? Mungkinkah mereka telah mempelajari teknik misterius khusus? Perubahan dari murid hutan bambu berwarna-warni mengejutkan bahkan banyak murid yang menonton pertarungan. Namun, sementara mereka tertegun, mereka juga kagum karenanya. Oh, jadi kalian semua menyembunyikan obat terlarang di mulutmu untuk digunakan secara diam-diam ketika situasinya menjadi buruk. Demi menanganiku, kalian semua benar-benar memeras otakmu untuk skema. Namun, aku harus memberitahu kamu semua, kekuatan yang diperoleh dari mengambil obat-obatan terlarang tidak dapat dianggap sebagai kekuatan kamu sendiri. Pada saat ini, Chu Feng berbicara. Dia sudah melihat melalui metode murid-murid hutan bambu berwarna-warni. Nyata, apakah mereka benar-benar menyembunyikan obat terlarang di mulut mereka? Iya, sepertinya itulah masalahnya. Lihat penampilan mereka, bukankah itu penampilan seseorang setelah minum obat terlarang bestial pelet? Untuk mengalahkan Chu Feng, 1.000 plus murid besar dan elit dari hutan bambu berwarna-warni ini benar-benar minum obat terlarang. Bukankah ini agak tercela? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, banyak murid tiba-tiba menyadari apa yang terjadi juga. Dalam sekejap, desahan kekecewaan terdengar dari kerumunan terus-menerus. Semua orang merasa bahwa para murid hutan bambu berwarna-warni benar-benar terlalu hina, terlalu tak tahu malu. Cukup omong kosongmu, hidupmu adalah milikku. Melihat tindakan mereka terungkap, para murid hutan bambu berwarna-warni bahkan lebih marah. Satu persatu, mereka mulai melancarkan serangan fatal pada Chu Feng. Apa yang mereka lakukan tidak bisa dianggap hanya perkelahian. Mereka benar-benar mencoba untuk mengambil kehidupan Chu Feng. Banyak sampah bodoh yang sombong. Hari ini, aku akan memberitahu kalian apa sebenarnya kekuatan sebenarnya. Dihadapi dengan banyak serangan fatal yang datang padanya dari segala arah. Chu Feng tersenyum dingin. Bang, tiba-tiba, mata Chu Feng berkedip dan rambut panjangnya mulai menari dalam angin. Saat gaunnya berkibar, aura tak terbatas mulai berputar di sekitarnya seperti badai. Aura itu sangat kuat dan mampu menyapu segalanya sebelum jalannya, menaklukkan semua rintangan. Tidak hanya aura itu benar-benar menghancurkan semua serangan fatal yang masuk, itu bahkan menghancurkan ribuan plus murid dari hutan bambu berwarna-warni. Tidak satu pun dari mereka yang mampu menahan kekuatannya. Tidak hanya masing-masing dari mereka berguling-guling dan berteriak berulang kali di udara, mereka bahkan tidak dapat terus memegang Royal Armament di tangan mereka. Kehilangan semua kemampuan untuk melawan badai, mereka, bersama dengan senjata mereka, akhirnya menabrak tanah. Meskipun dia menentang 1.000, Chu Feng memiliki keuntungan luar biasa dan mendapatkan kemenangan. Surga, dia sebenarnya peringkat 5 Martial King. Sebagai Martial King peringkat 3, dia sudah bisa bertarung melawan peringkat 6 Martial Kings. Dalam hal itu, sebagai peringkat 5 Martial King, bukankah itu berarti bahkan peringkat 8 Martial Kings tidak akan cocok untuknya? Ini benar-benar terlalu menakutkan. Dengan seberapa mudah dia, bagaimana dia sekuat ini? Pada saat ini, suara kejutan memenuhi wilayah tersebut. Itu karena Chu Feng tidak lagi menyembunyikan kultivasinya dan telah mengungkapkan kultivasinya yang sebenarnya dari Raja Bela Diri peringkat 5. Sialan, bajingan ini sebenarnya menyembunyikan kultivasinya. Para murid dari hutan bambu berwarna-warni yang telah jatuh ke tanah sangat marah. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Chu Feng berpura-pura menjadi babi sehingga dia bisa makan harimau, dan mereka semua jatuh ke dalam perangkapnya. Tepat pada saat ini, kekuatan yang menindas tanpa batas datang menimpa murid-murid hutan bambu berwarna-warni yang telah jatuh ke tanah. Seperti anjing yang sekarat, masing-masing dari mereka ditekan jauh ke dalam tanah.
Setelah kekuatan yang menakutkan itu, sosok dengan percaya diri dan santai melayang turun dari langit. Adapun orang itu secara alami Chu Feng. Apa yang kamu rencanakan? Kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan. Mengapa kamu tidak menghentikan serangan kamu? Mungkinkah kamu ingin membunuh kami? Para murid dari hutan bambu berwarna-warni sangat ketakutan. Mereka bisa merasakan betapa menakutkan kekuatan Chu Feng yang menindas, dan bagaimana rasanya mereka bisa dihancurkan sampai mati kapan saja. Karena kemenangan dan kekalahan telah ditentukan, maka kalian semua harus mematuhi taruhan yang kami buat sebelum pertarungan dan menggunakan mulutmu untuk mengambil kotoran. Namun, sebelumnya, kalian semua mencoba untuk pergi. Tentang apa itu semua? Tanya Chu Feng. Bajingan, kita adalah murid-murid agung dari hutan bambu berwarna-warni. Bagaimana mungkin kita bisa membiarkan murid hutan bambu buang belaka seperti kamu memerintahkan kami berkeliling? Betul. Lepaskan kami sekarang. Menurut status, kami sangat superior untuk kamu. Tidakkah kamu bersikap kurang sopan terhadap kami? Mari kita segera pergi. Para murid hutan bambu berwarna-warni sangat sombong dan sombong. Jadi, bagaimana mungkin mereka membiarkan diri memakan tinja sebelum semua orang ini? Oleh karena itu, tanpa ragu sedikit pun, mereka menolak permintaan Chu Feng. Tampaknya kalian semua tidak berencana untuk mengakui janjimu. Dengan semua orang ini hadir, apakah kamu benar-benar tidak tahu malu untuk kembali pada kata-kata kamu? Tanya Chu Feng mengejek. Cukup omong kosongmu. Lepaskan kami sekarang. Selain itu, para tetua dari hutan bambu berwarna-warni kami tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. Murid yang memimpin yang lain benar-benar mulai mengancam Chu Feng. Apakah kamu semua tahu apa yang mengakhiri orang-orang yang telah menantang aku, Chu Feng? Tetapi menolak untuk mematuhi taruhan setelah kalah diterima, Chu Feng mengabaikan murid-murid hutan bambu berwarna-warni itu. Sebaliknya, dia mengangkat satu tangan dan membentuk belati dengan kekuatan bela dirinya. Kemudian, dia mulai berjalan menuju murid terkemuka. Petik 2. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Chu Feng. Namun, mereka semua tahu bahwa Chu Feng mungkin melakukan sesuatu yang mencengangkan. Akhirnya, Chu Feng tiba di depan murid terkemuka itu dan berbaring. Kemudian, dia meletakkan belati di tangannya di mulut murid itu. Dengan senyum di wajahnya, dia bertanya, apakah kamu tahu apa yang kamu rencanakan? Kamu tidak boleh mencoba untuk bermain-main dengan aku, kalau tidak, wos. Sebelum murid itu bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Belati di tangan Chu Feng berubah menjadi kilatan cahaya dan dengan kejam memotong mulut dan dagunya. Karena kata-kata kamu lebih rendah daripada kentut, mengapa repot-repot memiliki mulut? Kata Chu Feng.